Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in ala umuri din. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas di mata kuliah yaitu fikih jinayah yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu yang pertama ada Ustadz Gufron dan Ustadz Berdiansah. Ya, saya serahkan kepada Ustadz Gufron yang akan membahasnya. Ya, dipersilahkan dengan hormat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang perkara-perkara yang mempengaruhi syubhat dan hal-hal lainnya. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum syubhat. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu syubhat, maka perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan syubhat. Jadi syubhat berasal dari bahasa Arab yaitu asyubhatu, yang artinya keadaan sama, serupa, keadaan gelap, kabur, samar, dan juga tidak jelas. Jadi dalam ensiklopedia hukum Islam, syubhat berarti sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah dihalalkan atau diharamkan. Jadi dalam pengertian yang lebih luas, syubhat ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Terhadap persoalan syubhat ini, Islam memberikan suatu garis yang disebut wara' atau sikap berhati-hati karena takut berbuat haram. Di mana dengan sifat ini, seorang muslim diharuskan menjauhkan diri dari masalah yang masih syubhat, sehingga ia tidak akan terseret kepada perbuatan yang haram. Maksudnya ialah setiap perkara atau persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Maka menjauhi perbuatan syubhat ini semacam itu termasuk sifat yang wara'. Nabi Muhammad SAW bersabda, Anil Hasan ibnu Ali radhiyallahu anha qala, hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Rawahu, ia berkata, saya selalu ingat pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi memperingatkan dari berbagai jenis keharaman. Maka sesuatu yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya harus dibuktikan kebenaran akan halal atau haramnya, sehingga seseorang menjadi jelas dan yakin untuk melakukannya apabila termasuk barang halal dan meninggalkannya apabila ia itu telah jelas keharamannya. Sesuai dengan kaidah usul fiqh yang kita ketahui, yaitu al-yakinu la yuzalu bisyakki, yang artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kemudian yang selanjutnya, menurut Ahmad Batahi Al-Katabi, hukum meninggalkan syubhat ada 3. Yang pertama, wajib, sunnah, dan makruh. Kemudian yang kedua, macam-macam syubhat. Imam Munzir membagi perkara syubhat ke dalam 3 bagian. Yang pertama, sesuatu yang haram, namun kemudian timbul keraguan karena tercampur dengan yang halal. Contohnya, ada 2 kambing, salah satunya disembelih orang kafir, maka tidak diperbolehkan memakan dagingnya kecuali benar-benar diketahui mana kambing yang disembelih orang mukmin. Kemudian sesuatu yang halal, namun menimbulkan keraguan apakah ia diceraikan atau belum.
Kemudian yang ketiga, sesuatu yang diragukan halal haramnya, maka dalam hal ini diperintahkan untuk menghindarinya, seperti ketika Rasulullah menemukan kurma tapi tidak memakan karena takut kurma sedekah. Kemudian sumber-sumber perkara syubhat. Jadi keraguan atau syak itu adalah suatu ungkapan untuk dua keyakinan yang saling bertentangan yang bersumber dari dua sebab. Oleh karena itu, yang tidak mempunyai sebab atau bukti tidak dapat menjadi ketetapan yang mengimbangi keyakinan yang berlawanan sehingga kemudian menjadi syak atau ragu. Jadi batasan syubhat menurut Ibnu Qudamah adalah haddus syubhati ma ta'arada fihi i'tiqadani sadran an syai'aini mu'taqadaini li'tiqadaini. Jadi batasan syubhat adalah suatu yang dipertentangkan dua keyakinan yang berasal dari dua hal yang memang selaras dengan keyakinan itu. Kemudian perkara syubhat dapat ditetapkan melalui beberapa sumber. Yang pertama, keraguan dalam sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Kemudian yang kedua, keraguan yang ditimbulkan oleh percampuran. Yang selanjutnya, keraguan karena adanya hubungan kemaksiatan dengan sebab yang menghalalkan. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Ustadz Ferdinansyah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, ya, terima kasih Mas Gufron dan terima kasih moderator Nursilam. Ya, untuk lebih menyederhanakan dari pembahasan yang disampaikan oleh Mas Gufron tadi, dapat kita pahami bahwasanya syubhat dalam perspektif fikih jinayah itu ialah ketidakjelasan status hukum suatu perkara atau ketidakjelasan sifat atau faktanya. Ya. Yang hal ini dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah syubhat objektif yang timbul dari objek jarimah. Ya, misal tadi syubhat fi mahalli, ya, di mana tadi seorang yang sudah mentalak 3 istrinya, kemudian karena merasa ya dia masih, karena istrinya masih dalam masa iddah dan dia tentunya dalam keagamaan gitu kan, masih mengharuskan suami mencukupi ataupun memenuhi nafkah istrinya, maka si suami mantan suaminya masih berpikir bahwasanya berhubungan badan dengan istrinya, mantan istrinya masih halal. Seperti ini yang disebut dengan yang namanya syubhat objektif. Itu syubhat fi mahalli, karena suatu ya ketidaktahuan ya. Gitu. Ya, yang kedua adalah syubhat subjektif, yaitu syubhat yang bersumber pada dugaan si pembuat. Ya, itu tadi di mana iktikad yang melakukan mengira perbuatan sesuatu tadi dilarang, dibolehkan, namun sebenarnya dilarang ya. Ya, oke, maaf, ya yang subjektif tadi seperti contohnya ya tentang ya suami yang sudah mentalak istrinya. Namun kalau syubhat objektif itu syubhat yang lebih kepada ya contohnya ya status nikah mut'ah, yaitu itu tanpa perwalian, tanpa wali. Dalam hal ini itu belum jelas status hukumnya, maka dalam hal ini agama tidak bisa menghukum daripada orang yang nikah mut'ah, namun memang dipertanyakan status pernikahannya, saya dipertanyakan status sah atau tidak nikahnya. Yang ketiga adalah syubhat yuridis, itu syubhat yang timbul dari perbedaan pendapat para fuqaha, yaitu tentang hukum suatu perbuatan. Oke. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana ada 3 hal tadi yang mempengaruhi hukuman, antara lain pertama syubhat dalam hal suatu perbuatan. Ya. Kalau yang pertama tadi, misal itu bisa dimaafkan, tadi seperti contoh tadi suami yang sudah mentalak istrinya kemudian berhubungan lagi. Nah, karena memang dalam hal dasar ketidaktahuan hukum tersebut. Ya. Yang kedua adalah syubhat pada pembuktian terjadinya hukum. Yaitu contohnya tadi nikah mut'ah yang belum jelas pembuktian hukumnya. Ya. Yang ketiga adalah syubhat yang dapat membebaskannya seseorang dari tuduhan hukum had yang dijatuhkan kepadanya. Misal hal ini adalah contoh ketika seseorang dituduh berzina, namun ketika adanya antara si saksi yang satu dan saksi yang kedua itu
terjadi perbedaan pendapat, terjadi intinya ketidaksinambungan pernyataan keduanya, maka hal ini bisa tidak dijatuhkan hukuman kepada tadi yang dituduh berzina, sehingga yang dijatuhi hanyalah seperti hukum ta'zir. Sekian mungkin dari kami, sekian dan terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.